Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Farid Al-Bakfi, NIM 933513219. Saya dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 IAIN Kediri. Sini saya akan menjelaskan beberapa pengertian mengenai media dakwah, yakni tentang mata kuliah ilmu dakwah. Sedikit pengertian mengenai media dakwah. Media dakwah berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang berarti perantara, tengah, maupun pengantar. Sedangkan dalam bahasa Inggris, media bisa diartikan dari kata medium, yang berarti tengah-tengah, antara, rata-rata. Dari pengertian ini, para ahli komunikasi berpendapat bahwa media komunikasi adalah alat yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan kepada komunikan atau penerima pesan. Lebih lanjut, beberapa definisi media dakwah menurut para ahli, diantaranya yang pertama yaitu Ahmad Hazmi menyamakan media dakwah dengan sarana dakwah dan menyamakan alat dakwah dengan medan dakwah. Kemudian yang kedua yaitu Hamzah Yaqub. Pendapat beliau, media dakwah ialah alat objektif yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat. Kemudian yang ketiga yaitu pendapat Wardi Bahtiar. Menurut beliau, media dakwah ialah peralatan yang dipergunakan untuk menyampaikan sebuah materi dakwah. Nah, dari beberapa definisi tersebut, maka media dakwah adalah alat yang menjadi perantara penyampaian pesan dakwah kepada para mitra dakwah. Seorang pendakwah tentunya ingin sebuah pesan dakwah yang disampaikan tersebut dapat diterima ataupun dapat didengar oleh seluruh pendengar dakwah seluruh Indonesia. Maka seorang pendakwah bisa berdakwah melalui media radio maupun televisi dan juga internet. Ketika media dakwah berarti alat dakwah, maka bentuknya adalah berupa alat komunikasi. Namun ada sarana lain selain alat komunikasi seperti tempat, instruktur, kendaraan, medan dakwah, dan lain-lain. Sekian cerita dari saya, akan dilanjutkan penjelasannya oleh sahabat Mia Nurfadila. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis media dakwah dan spesifikasinya. Ada beberapa pendapat tentang media dakwah dan spesifikasinya. Yang pertama dari Al-Hajmi, ada 6 macam media dakwah. Yang kedua ada Abdul Qadir Munshi, ada 6 macam juga. Yang ketiga ada Asmuni Syukir, ada 6 macam juga. Yang keempat ada Barmawi Umari. Beliau tidak menegaskan definisi media dakwah, tapi beliau itu membahasakan media dakwah dengan alat dakwah, dan itu digolongkan menjadi 4 golongan. Kemudian yang kelima ada Hamzah Yaqub, ada 5 macam media dan metodenya. Yang keenam adalah Sukriyadi Sambas, yaitu ada 2 instrumen utama dalam dakwah. Yang ketujuh ada Mira Fauzia, ada 2 macam ya. Kemudian yang ke-8 dari Al-Bayanuni, ada 2 macam juga. Kemudian dalam ilmu komunikasi, media diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama media terucap atau the spoken words, itu alat yang bisa mengeluarkan bunyi, contohnya seperti telepon dan radio. Kemudian media tertulis atau printed writing, yaitu media berupa tulisan atau cetakan seperti majalah, koran, buku, pamflet, gambar, dan sejenisnya. Kemudian yang ketiga adalah media dengar dan pandang, yaitu the audio visual, yaitu media yang berisi gambar hidup yang bisa dilihat dan didengar, contohnya seperti film, video, televisi, dan lain sebagainya. Klasifikasi di atas yang tadi, klasifikasi
tidak terlepas dari dua media penerimaan informasi yang dikemukakan dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 78, surat Al-Mu'minun ayat 78, surat As-Sajdah ayat 9, surat Al-Ahqaf ayat ke-26, dan surat Al-Mulk ayat 23, yakni media sensasi dan media persepsi. Nah, untuk sensasi sendiri itu berasal dari kata sense yang artinya adalah alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sedangkan persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi atau mentafsirkan pesan. Nah, contohnya untuk media sensasi itu adalah media audio visual, auditif. Nah, untuk yang media persepsi itu adalah contohnya seperti aneka hati, pengetahuan, asumtif, dan kecerdasan. Nah, lebih membahas mendalam tentang media sensasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis media dakwah dan spesifikasinya. Yang nomor satu yaitu media auditif. Contohnya nomor satu adalah radio. Nah, radio kita sering mengenalnya radio. Jadi radio itu memiliki banyak kelebihan media ini. Di antaranya nomor satu yaitu satu, bersifat langsung. Dua, siaran radio ini tidak mengenai jarak dan rintangan. Tiga, radio itu punya siaran yang daya tarik yang cukup kuat. Empat, biaya radio cukup murah. Terus di nomor kedua ada namanya kaset atau tape recorder. Nah, tape recorder ini itu sudah berkembang sekarang. Jadi sekarang itu sudah tidak sepertinya kaset-kaset yang murahan yang 7 ribuan dijual itu. Sekarang sudah baik dan bagus untuk digunakan sebagai media dakwah. Terus yang kedua ada media visual. Nah, yang termasuk media visual itu artinya pandang atau penglihatan. Yang pertama itu contohnya ada pers. Nah, persnya banyak sekali fungsinya. Contohnya yang pertama yaitu menginformasikan kepada pembaca secara objektif tentang apa yang terjadi dalam suatu komunitas, negara, ataupun instansi. Itu tujuan dari pers. Terus di urutan yang kedua ada majalah. Nah, majalah ini adalah seperti pengaruh dari surat kabar dan yang lain-lainnya. Terus yang ketiga ada surat. Siapa yang tidak mengenal surat? Jadi surat di situ itu bisa menjadi media dakwah seperti itu. Terus ada poster atau plakat. Nah, poster ini biasanya ditempel di dinding ataupun di tembok. Nah, seperti itu. Yang pengarang itu mengirimkan sebuah pesan moral ataupun nilai-nilai keagamaan juga bisa. Nah, itu juga bisa sebagai media dakwah atau media visual karena dilihat poster. Terus yang selanjutnya ada buku. Buku ini sangat jarang sekali orang mengenal buku. Buku pasti banyak yang sudah mengenal buku karena buku memang kita setiap hari membacanya. Nah, buku ini bisa dijadikan untuk media dakwah seperti halnya kita membuat opini dalam buku ataupun kita membaca apa yang diterangkan oleh orang atau orang yang dalam mengarang buku tersebut. Terus selanjutnya internet. Mungkin pada daerah tertentu itu banyak sekali internet ini yang masih kekurangan dalam wilayah-wilayah di Indonesia, mungkin di pelosok. Nah, di situ internet sangat bermain penting di situ karena ketika kita mengirimkan, semisal kita mengirim status yang itu bersifat keagamaan ataupun nilai-nilai yang baik, luhur, nah itu sama saja kita juga berbagi kebaikan. Nah, di sini juga sebagai media dakwah, bukan untuk mengirimkan hoax atau berita-berita palsu yang lainnya. Terus yang selanjutnya itu ada SMS atau short message service. SMS itu bisa dikatakan layanan pesan singkat. Jadi pesannya itu singkat. Nah, dari situ juga bisa dikatakan sebagai media dakwah walaupun singkat. Nah, terus yang selanjutnya ada brosur. Nah, brosur ini biasanya suratnya itu seperti halnya edaran yang keluar satu kali. Ketika ada suatu masalah nah brosur itu keluar cuma satu kali saja. Terus yang selanjutnya ada media audio visual. Nah, audio itu apa? Audio itu kan
pendengaran dan visual pembelajaran. Jadi media yang bisa didengarkan sekaligus dilihat. Jelas contohnya, biasanya kita lihat K-popers atau lihat yang lainnya ya kan, yang maksudnya alatnya itu TV yang pertama. Nah, TV itu juga sebagai media dakwah yang paling pas kalau pada sekarang, karena tidak ada orang sekarang tidak melihat TV seperti itu. Terus yang selanjutnya ada film. Nah, biasanya dari sang sutradara dalam seni atau film itu biasanya menampilkan seni-seni keagamaan atau keluhuran di dalam film itu, entah itu berupa moral ataupun yang lainnya. Nah, contohnya saja itu bisa dikatakan sebagai dakwah itu film Sang Kiai. Nah, di situ sutradara menjelaskan perjuangan atau perjalanan hidup dari Romo Kiai Hasyim Asy'ari, seorang pendiri NU. Nah, itu yang selanjutnya ada sinema elektronik. Nah, sinema elektronik lebih dikenal dengan akronim sinetron atau sandiwara bersambung. Jadi akronim sinetron yang bersambung. Nah, di situ juga sebagai media dakwah. Misal ada tokoh-tokoh yang di situ menjelaskan ini tokoh baik ini. Nah, di situ juga bisa sebagai media dakwah. Terus yang selanjutnya ada cakram padat. Nah, cakram padat itu biasanya dipanggil CD, ya kan? Alat ini sudah tidak asing lagi bagi orang Indonesia. Model dakwah ini bisa direkam dalam CD seperti sholawat ataupun perjanjian atau kegiatan keagamaan yang lainnya seperti itu. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah pemilihan media dakwah. Walaupun unsur utama adalah pendakwah itu sendiri dan media dakwah bukan penentu utama bagi kegiatan dakwah, tapi media dakwah sendiri ikut andil besar dalam kegiatan dakwah. Pesan dakwah yang penting diketahui semua lapisan masyarakat mutlak memerlukan media seperti radio, koran, dan televisi, dan lain sebagainya. Rata-rata semua orang memiliki televisi, bukan? Nah, jadi semisal kita tidak punya rutinan di lingkungan kita ataupun jadwal kita memang belum ada rutinan, kita bisa melihat di televisi yang kita punya, misalnya itu di channel seperti Islam itu Indah. Nah, seperti itu kita kan bisa melihat sewaktu-waktu tergantung jadwal channel di televisi tersebut, bukan? Jadi kita tidak perlu menunggu jadwal kita di desa kita itu kapan, atau pengajian kita itu minimalis di desa kita ataupun di lingkungan kita bisa melihatnya di televisi. Nah, media dakwah dapat berfungsi secara efektif bila ia dapat menyesuaikan diri dengan pendakwah, pesan dakwah, mitra dakwah, metode dakwah, dan logistik dakwah. Nah, jika semua itu bekerja maksimal, fungsi dari dakwah tersebut bisa efektif. Semua media dakwah dapat menerima pesan dakwah, akan tetapi dipandang dari segi efektivitasnya, setiap pesan dakwah memiliki karakteristik tersendiri, sehingga ia lebih tepat menggunakan media tertentu. Contohnya seperti ini, misalnya misalnya kisah Nabi Muhammad, mungkin keteladanan Nabi Muhammad itu tidak bisa digambarkan menggunakan perfilman atau yang lain sebagainya, ataupun tidak bisa dijadikan sebagai podcast karena itu memang ceritanya sangat panjang mungkin, ataupun perfilman itu susah menggambarkan sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, kalian pasti waktu kecil sering kan membaca ataupun pernah membeli atau pernah melihat buku berjudul kisah-kisah Nabi. Nah, karakteristik di sini, media di sini itu menggunakan penulisan dan juga penggambaran. Bagaimana dia menggambar sosok Nabi Muhammad itu seperti apa. Semisal dia menggambarkan sosok Nabi Muhammad itu seperti cahaya, seperti cahaya, dan di tengah-tengah tersebut kan ada nama Arab yang bertuliskan Muhammad. Nah, seperti itu. Dan di sebelahnya ada cerita-cerita di mana itu cerita keteladanan Nabi Muhammad, uswatun hasanahnya Nabi Muhammad itu seperti apa. Nah, seperti itu bisa diaplikasikan menggunakan penulisan dan juga penggambaran. Nah, selanjutnya ada hal penting yang tidak boleh diabaikan dalam pemilihan media adalah etika. Semisal kita membaca dakwah ataupun kita menerima dakwah melalui koran,
tapi pada koran tersebut ada iklan minuman keras. Nah, seperti itu. Maka dari itu, untuk memilih media dakwah perlu dipertimbangkan paling tidak ada 4 aspek, yaitu efektivitas media, efisiensi penggunaannya, kesesuaiannya dengan unsur-unsur dakwah, dan legalitasnya. Nah, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.